Perkenalkan, nama saya Ezra Fadil Mahardika dengan NIM 190210101122. Sebelum mengetahui mengenai faktor perkembangan bahasa, tipe-tipenya, dan tahapan-tahapannya, kita harus mengerti apa itu pengertian perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa sendiri terdiri dari dua kata, yaitu perkembangan dan bahasa. Pengertian perkembangan sendiri yaitu sebuah proses menuju kedewasaan, di mana sama dengan proses bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan bahasa sendiri yaitu sebuah alat yang digunakan kita untuk berkomunikasi, entah itu komunikasi secara lisan maupun tulisan. Sehingga perkembangan bahasa sendiri adalah proses kita menuju lebih baik dalam hal berkomunikasi, entah komunikasi secara lisan maupun tulisan. Lalu apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan bahasa? Di antaranya, yang pertama adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan berkaitan dengan gizi anak. Selain itu juga, jika anak dari kecil memang sudah mengalami sakit-sakitan, maka perkembangan bahasanya juga lebih turun daripada anak di usia mereka yang memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua adalah intelijensi. Intelijensi berkaitan dengan pemikiran. Sehingga jika anak tersebut memiliki pemikiran yang wajar, maka perkembangan bahasanya juga baik. Yang ketiga adalah sosial ekonomi keluarga. Sosial ekonomi keluarga juga berkaitan dengan gizi. Apakah gizinya tercukupi atau tidak? Selain gizi, juga berkaitan dengan pendidikan anak. Apakah pendidikan tersebut sudah baik untuk anak atau tidak? Yang keempat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini tidak terlalu beda dari anak-anak biasanya, hanya yang membedakan pada tahun kedua, di mana anak perempuan jauh lebih bisa daripada anak laki-laki, karena anak perempuan terkesan rajin daripada anak laki-laki. Walau dalam hal pemahaman, anak perempuan terkesan lebih lambat dari laki-laki. Yang terakhir adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini berkaitan dengan bagaimana si anak dididik dalam keluarganya. Apakah dia diajari omong, apakah dia diajari berkomunikasi atau tidak, atau bisa juga apakah sering diajak berbicara atau tidak. Di sini, saya akan membahas tentang tahapan perkembangan bahasa. Tahapan perkembangan bahasa atau pemikiran itu dimulai dari umur 1,6 tahun sampai 2 tahun, yaitu pada saat anak dapat menyusun sebuah kalimat dari 2 atau 3 kata. Laju tahapan perkembangan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada saat usia 1,6 tahun, seperti anak dapat menyusun kata-kata positif seperti ibu memasak, ayah makan, adik bermain. Dan pada saat usia 2 tahun, anak menyusun pendapat negatif seperti bapak tidak makan, ibu tidak masak, adik terjatuh, seperti itu. Pada usia selanjutnya, anak dapat menyusun pendapat seperti kritikan, keraguan-raguan, dan menarik kesimpulan analogi. Apa itu menarik kesimpulan analogi? Menarik kesimpulan analogi itu seperti anak melihat ayah tidur karena sakit. Pada lain waktu, anak melihat ibunya tidur. Nah, seperti itu. Perkembangan bahasa dapat dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, egocentric speech. Egocentric speech dapat terjadi ketika seorang manusia berkontak langsung dengan dirinya sendiri dengan cara berbicara monolog, yaitu berbicara dengan dirinya sendiri. Egocentric speech ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak, yang pada umumnya dilakukan saat usia 2-3 tahun. Untuk yang kedua yaitu socialized speech. Socialized speech itu dapat terjadi ketika anak melakukan kontak dengan teman-teman di sekitar lingkungannya atau dengan lingkungan itu sendiri.
Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, adapted information. Di sini terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Yang kedua, criticism, yaitu menyangkut penilaian anak terhadap ucapan dan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, comment atau perintah, request atau permintaan, dan threat atau ancaman. Untuk yang keempat, question atau pertanyaan. Yang kelima, answer atau jawaban.